Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Kembali dengan gua di channel Muhammad Vigo. Nah, di hari ini gua akan memberikan kalian penjelasan mengenai pembahasan anime The God of High School episode ke-13, atau bisa dibilang episode terakhir dari anime The God of High School. Nah guys, gua mohon maaf banget nih apabila di tempo hari gua tidak mengupload video mengenai pembahasan The God of High School episode 9, 10, 11, dan 12 di minggu-minggu kemarin. Nah, sebagai gantinya, hari ini gue akan membahas The God of High School episode ke-13 yang baru aja tayang hari Senin kemarin. Oke guys, sebelum kita membahas episode ke-13, gue akan buatkan sedikit rangkuman untuk episode ke-12. Pada episode ke-12, akhirnya dalam anime The God of High School, turnamen Jio harus dipaksa berhenti dikarenakan keadaan di Seoul yang semakin parah akibat serangan dari organisasi yang bernama Nox. Dalam The God of High School episode ke-12 kemarin, pertarungan antara para Judge dan The Six melawan Nox semakin sengit karena Nox telah memanggil dewa yang akan menghancurkan dunia. Nah, pada episode sebelumnya, kita bisa melihat bahwa Park Il-pyo yang mengajar habis-habisan Jegaltek karena sudah membuat cacat dua temannya akibat dari carioknya Jegaltek. Park Il-pyo pun sangat marah dan tidak tinggal diam. Dia pun langsung menghajar Jegaltek dan melemparnya keluar. Selama ini, para Judge, The Six, Jegaltek, dan organisasi yang bernama Nox ini seringkali menyebut kunci yang tertanam di dalam diri seseorang. Namun terungkap pada episode 11 bahwa orang yang memegang kunci itu adalah Park Il-pyo. Tapi, karena setelah terkena serangan kejutan dari Jegaltek yang menggunakan carioknya, akhirnya kunci yang berada dalam diri Park Il-pyo pun terlepas dari diri Park Il-pyo. Dan semuanya langsung bergegas memperebutkan kunci yang disebut-sebut semua orang untuk meningkatkan kekuatan. Singkat cerita, kunci itu didapatkan oleh sang mandeok. Tapi, karena Jin Mori yang melihat keanehan mengenai kunci tersebut, tentu saja Jin Mori tidak tinggal diam. Ia langsung mengamankan kunci tersebut agar tidak jatuh ke tangan orang yang salah. Saat Park Mujin sedang menahan serangan sang mandeok, Park Mujin memutuskan untuk memindahkan Jin Mori dan kawan-kawannya ke dunia lain, agar tidak ada yang menjadi pengganggu yang mengganggu dirinya saat menahan serangan dari Nox. Jegaltek pun ikut pindah ke dunia tersebut, dan ia kembali mencoba merebut kunci yang saat ini sedang diamankan oleh Jin Mori. Nah, akibat serangan dewa yang dilancarkan oleh organisasi yang bernama Nox, dunia pun dilanda kekacauan. Bahkan, pihak IRSS pun langsung mengirimkan roket nuklir untuk melawan Nox bersama pasukannya. Nah, salah satu anggota The Six yaitu Jeon Jae-san menyelamatkan para penduduk kota Seoul dengan memindahkan semuanya menggunakan kekuatannya. Lalu dia pun mengubah roket nuklir menjadi sebuah senjata baru untuk menghancurkan dewa. Saat serangan Jeon Jae-san berlangsung, Jin Mori serta yang lainnya yang sebelumnya berada di dunia lain pun telah kembali dipindahkan ke Seoul. Setelah itu, Jegaltek berhasil mencuri kunci dari tangan Jin Mori dan langsung menanamkan kunci tersebut ke dalam tubuhnya. Penampilan Jegaltek pun berubah. Kini ia memiliki tampilan layaknya seorang dewa. Kemudian, kekuatan milik Jegaltek pun telah meningkat secara drastis akibat kunci yang telah ditanamkan ke dalam dirinya. Lalu, apa yang akan terjadi di episode terakhirnya? Oke, kita langsung masuk saja ke pembahasannya. Tapi sebelum itu, gua ingin mengingatkan kepada kalian yang belum subscribe, ya udah subscribe, supaya gua semangat untuk membuat video yang tentunya bermanfaat dan menghibur untuk kalian semua. Dan tinggalkan komentar serta tanda suka kalian di video ini sebagai tanda support kalian ya. Pembahasan yang pertama, Jin Mori seorang raja kera. Raja Kera merupakan salah satu dewa yang ada di alam suci dalam dunia The God of High School. Nah, di tengah-tengah pertarungan melawan Jegaltek, tiba-tiba ingatan Jin Mori sebagai Raja Kera pun bangkit, dan ia bisa menggunakan kekuatan Raja Kera di dunia manusia. Jin Mori bisa memanggil sebuah senjatanya yang berbentuk tongkat panjang bernama Nyoibo dari alam suci. Tongkat itu bisa memanjang maupun memendek sesuai perintah Jin Mori. Selain itu, juga bisa digunakan sebagai alat untuk bertahan maupun menyerang. Dan juga, Mori bisa memanggil awan Kinton untuk menyerang Jegaltek dengan serangan petir. Nah, gak perlu diragukan lagi ya guys, Jin Mori ternyata merupakan seorang dewa bernama Kera Sakti. Bahkan, Park Mujin pun mengakui bahwa kekuatan Jin Mori bukanlah sebuah kekuatan pinjaman dari dewa, melainkan Mori adalah dewa itu sendiri. ことがまさか。我々と違って彼の力は借り物などではない。
Pembahasan yang kedua, Jin Mori bersama teman-temannya. バカ、まだ動ける体じゃねえくせに。バカな。死ななきゃ治らないらしいからね。よし、行こうぜ、バカども。 Jegaltek yang terkena serangan bertubi-tubi dari Kinton milik Jin Mori membuatnya sudah tidak berdaya lagi. Tetapi, Jegaltek masih memiliki kekuatan yang tersisa untuk menyerang Jin Mori di saat keadaan Jin Mori yang sepertinya sudah kehabisan energi. Tapi untungnya teman-teman Jin Mori seperti Yumira, Han Dewi, dan Pak Ilpyo membuatnya bangkit dan masih bisa bertarung serta membantu Jin Mori. Serangan terakhir yang dilancarkan oleh Jin Mori adalah Jin Mori original, Taring Naga Suci. Namun serangan itu tampaknya masih bisa ditahan oleh Jegaltek. Tapi karena bantuan Jeon Jae-san, serangan Jin Mori dapat membuahkan hasil. Tapi di akhir episode, kita diperlihatkan oleh kematian dari anggota The Six, yaitu saat Nabonchim menyiram makam dari Jeon Jae-san itu sendiri. Jin Mori original, Koryu Tenga. Pembahasan yang ketiga, permintaan Jin Mori. 願いって何でもか。ならちっちゃんを今すぐに。月光剣は自分自身の手で復興するって決めてるから。俺もお前の好きにしていいぞ。そんじゃあこの戦いで傷ついたみんなの体を元通りにしてくれ。 Kita diperlihatkan seseorang dari anggota The Six pertama, yaitu bernama Kim Ung-yo. Kim Ung-yo adalah nenek moyang manusia dan anggota pertama dari The Six. Nah, Kim Ung-yo mempunyai kemampuan untuk bisa mengabulkan semua permintaan apa saja sesuai kehendaknya. Dan seperti apa yang sudah dijanjikan, bahwa pemenang dari turnamen Jioh berhak meminta apapun sesuai dengan keinginan sang pemenang. Dan itu dikabulkan lewat kemampuan Kim Ung-yo. Nah, karena Jin Mori berhasil bertarung dan bertahan hingga akhir, ia pun memenangkan turnamen tersebut. Kemudian, awalnya Jin Mori meminta agar Kim Ung-yo mengembalikan kakeknya yang sedang diculik oleh organisasi yang bernama Nox. Namun Jin Mori setelah melihat kondisi teman-temannya yang cukup kacau, ia pun mengganti permintaannya, yaitu untuk memulihkan semua tubuh orang yang terluka di pertarungan sebelumnya. Pembahasan yang keempat, kisah perjalanan Jin Mori dan teman-temannya. あんたたちはこれだから私がついてないとダメなのよね。また3人で強くなるぞ。 Meskipun kekuatan Raja Keranya telah kembali, tetapi Jin Mori masih kehilangan ingatan karena ingatannya disegel di tanah kelahiran Raja Kera itu sendiri. Dan untuk melepaskan segelnya, Jin Mori harus datang ke kampung halaman Raja Kera. Nah, mendengar cerita itu, Jin Mori sangat tertarik untuk melakukan perjalanan ke tanah kelahirannya. Dan Han Dewi dan Yumira pun juga terlihat tertarik dan ingin melanjutkan perjalanan bersama Jin Mori lagi untuk pergi ke kampung halaman Jin Mori. Dan pastinya, perjalanan mereka bertiga pun terbilang masih cukup panjang karena kampung halaman Jin Mori sendiri letaknya berada di tempat yang sangat jauh, yaitu di alam suci. Nah, itulah pembahasan episode terakhir dari anime The God of High School. Asli guys, semua episode dari anime The God of High School semuanya menarik. Sayangnya belum ada kabar apakah akan dilanjutkan ke season keduanya atau tidak. Sedikit tambahan nih guys, di akhir episode kita diperlihatkan Jin Tae-jin yang sedang disandra oleh organisasi yang bernama Nox. Kira-kira apa yang bakal terjadi sama Jin Tae-jin ya? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar ya. Oke guys, jangan lupa untuk di subscribe dan tekan tombol like serta kalau bisa share video ini agar teman-teman kamu pun juga bisa menikmati pembahasan dari anime yang sangat keren ini. Kalau kalian punya pendapat yang lainnya dari pembahasan mengenai episode terakhir dari anime The God of High School ini, bisa kalian tambahkan di kolom komentar. Next, kalau kalian ada saran selanjutnya akan membahas apa, letakkan juga di kolom komentar. Tetap jaga kesehatan, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.